Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmawiyah Parinduri pada Pendidikan Agama Islam kelas 12 semua jurusan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pelajaran kita hari ini adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, yang mana hukumnya itu adalah wajib ain ataupun fardu ain yang wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yang kedua Yaumuddin, hari pembalasan. Yang ketiga Yaumul Fath, hari kemenangan. Yang keempat Yaumut Talaq, hari pemisahan. Yang kelima Yaumul Jami', hari perhimpunan. Yang keenam Yaumul Khulud, hari kekekalan. 7 Yaumul Khuruj, hari keluar. 8 Yaumul Hasyar, hari penyesalan. 9 Yaumul Fasal, hari pemisahan. 10 Yaumut Tagobun, hari ditampakkan semua kesalahan. Dasar tentang datangnya hari kiamat. Kalau kita lihat dari dasar tentang datangnya hari akhir itu ada dua. Yang pertama adalah dari dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Yang mana di sini dasar dalil naqli tentang kepastian datangnya hari kiamat terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Sedangkan yang kedua adalah dari dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari logika ataupun akal pikiran manusia. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasanya alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta berikut tata suryanya itu banyak sekali. Di antaranya bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Dengan demikian menurut logika, setiap hari kiamat itu pasti akan terjadi. Adapun kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Pembagian kiamat. Pembagian kiamat itu terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro ialah berakhirnya setiap kehidupan atau setiap makhluk hidup atau kematian setiap pribadi yang bernyawa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
Sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang kedua adalah dia kiamat kubro. Kiamat kubro ialah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya sebagai awal kehidupan akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Hajj ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati fi syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sebelum adanya hari kiamat, maka akan dimulai dia dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat diantaranya, ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Tersebarnya perzinahan, minuman keras merajalela, fitnah muncul di mana-mana, hamba sahaya perempuan dikawini tuannya, berlomba-lomba membangun gedung yang bertingkat. Adapun tanda-tanda besar kiamat itu antara lain rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Setelah terjadinya hari kiamat, maka manusia akan dihadapkan kepada peristiwa penting hari kiamat. Yang mana diantaranya yang pertama adalah Yaumul Ba'as, yaitu hari berbangkit. Semua manusia yang berada di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu padang yang sangat luas. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Yang mana pada saat perhitungan amal inilah akan terlihat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, yang mana setiap manusia nanti akan melewati Shirathul Mustaqim, yaitu titian yang sangat lurus, yang mana itu adalah penentuan kita di hari yang kelima ataupun Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu adalah hari pembalasan, yaitu adanya surga dan neraka. Nama-nama surga dan neraka. Nama-nama surga itu ada 7. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua surga Aden, yang ketiga surga Naim, yang ketiga surga Ma'wa, 4 surga Ma'wa, yang kelima surga Darussalam, 6 surga Darul Muqamah, yang ketujuh surga Al-Muqamul Amin. Kemudian nama-nama neraka. Yang pertama neraka Hawiyah, yang kedua neraka Jahim, 3 neraka Sakor, 4 neraka Lazo, 5 neraka Hutamah, 6 neraka Sair, dan yang ketujuh neraka Jahannam. Kemudian yang terakhir hikmah beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhir. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya yang hukumnya wajib. 3. Mencintai fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, dan perbuatan. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.